Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sulistianingsih, sebagai moderator. Dan saya Aulia Agustina. Saya Muhammad Rafil. Dan saya Muhammad Azima. Di sini kami akan menjelaskan tentang aturan produksi FSA. Berikut adalah pembahasannya. Aturan produksi FSA. Aturan produksi bahasa reguler, definisinya, sebuah otomata menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkan dari state awal ke state akhir. Contohnya, sebuah otomata berikut menerima ekspresi reguler A atau BA. Di sini ada tanda union yang biasa dibaca dengan atau. Jadi, ada dua bahasa yang dapat diterima oleh mesin, yaitu bahasa AA atau BA. Berikut ini adalah desain dari ekspresi reguler AA atau BA, di mana bila diinputkan AA dari start state, dia akan bergerak ke final state. Kemudian bila diinputkan BA dari start state, dia akan berhenti di final state. Selain dengan ekspresi reguler, suatu otomata dapat dikonstruksikan dengan apa yang disebut dengan aturan produksi atau AP untuk suatu tata bahasa reguler. Berdasarkan ini, nanti akan ada yang diketahui aturan produksinya dan kita diminta untuk mencari FSA-nya ataupun sebaliknya. Dan batasan aturan produksi atau AP ini untuk bahasa reguler adalah alfa menghasilkan beta. Alfa adalah sebuah simbol variabel atau nama state, sedangkan beta adalah maksimal memiliki sebuah simbol variabel dan terletak paling kanan atau input. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafil. Oke, selanjutnya yaitu suatu tata bahasa dapat didefinisikan dengan 4 tape, yaitu P, Q, P, dan S. P adalah himpunan simbol non-terminal atau nama state. P adalah himpunan simbol terminal atau nama input. P adalah himpunan aturan produksi. Dan S adalah simbol state awal. Dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari sebuah FSA adalah kita dapat memperhatikan state-state yang bisa menuju ke state akhir. Nah, di sini kita lihat Q0 dapat langsung ke final state yaitu Q2, dan Q1 juga langsung dapat ke final state yaitu Q2. Nah, di sini kita akan buat aturan produksinya, di mana kita akan mengganti nama semua state yaitu menjadi Q1 Q0 menjadi S, Q1 menjadi A, dan final state atau Q2 tidak diganti karena itu adalah state akhir dan Q2 tidak ada bursur keluar, sehingga aturan produksinya menjadi jika state S diberi inputan A, dia akan bergerak menuju ke state A dan dapat ditulis A kecil, A besar. Selanjutnya, jika state S diberikan inputan B, akan langsung menuju ke final state. Dan dapat ditulis B saja karena dia langsung menuju ke final state, karena final state tidak memiliki bursur keluar. Selanjutnya itu state A, jika diberikan inputan A juga langsung ke final state dan dapat ditulis A kecil saja. Dan yang terakhir, jika A diberikan inputan B, maka akan bergerak ke dirinya sendiri yaitu state A, dan dapat ditulis jika state S diberikan inputan A,
akan bergerak menuju A dan dapat ditulis A besar dan A kecil. Dan jika state S diberikan inputan B maka langsung menuju ke final state dan hanya ditulis B saja. Dan ditulis di sini S, jika inputan S diberikan inputan A akan langsung menuju ke state A atau B. Dan state A jika diberi inputan A akan langsung menuju ke final state dan hanya ditulis A saja. Dan state A jika diberi inputan B akan menuju ke diri sendiri, yaitu state A, dan ditulis A kecil atau B kecil A besar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Azimah. Baiklah, di sini sebuah contoh mengkonstruksikan antara produksi dari FSA Q0 sampai Q6 ya. Oke, di sini Q0-nya berperan sebagai start state sekaligus sebagai final state. Dia memiliki busur masuk dan juga busur keluar. Nah, ini perlu dijelaskan. Pada Q0 ini, jika state-nya sebagai start state dan final state, maka start state-nya ini harus diakhiri dengan emove atau empty. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan mengkonfigurasikannya menjadi variabel. Boleh di sini sudah tertera S, F0, Q0 sebagai S, Q1 sebagai A, dan B, Q3, dan seterusnya sampai Q6, yaitu di sini F. Nah, di sini maka aturan produksinya S dapat menginputkan A ke dalam state A, dan S juga dapat menginputkan B ke dalam state B. Sepertinya di sini ada yang kurang ya. Bentar, kita pindah ke Word. Nah, setelah kita ganti nama state yang tadi jadi variabel, ini terserah ya, mau pakai S, mau pakai Z, mau pakai apa aja, suka-suka aja. Di sini enaknya lebih yang berurutan kayak A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, S yaitu menginputkan A ke dalam state A, dapat juga menginputkan B ke dalam state C. Seterusnya juga yang A, state A menginputkan B ke dalam B, dan B menginputkan A ke dalam S, final state, dan C menginputkan B ke dalam D, dan D dapat menginputkan A dalam F serta dapat menginputkan B ke dalam S. Oke, di sini ada VTPS. V-nya itu S, A, B, C, D, E, F, dan T-nya A dan B. Nah, P-nya ini sepertinya nggak perlu disalin ulang ya, sudah ada di sini yang A besar, BC, BB ini itu yang P ya, dan S tetap S. Oke, kita akan menyederhanakan. Kita ambil saja satu contoh di sini, A dari yang ini. Nah, A kita tengok di sini, A menginputkan B ke dalam B, cuman satu aja ya busur keluarnya. Nah, di sini tentu saja berperan state B. Nah, kita lihat di state B. State B inputannya B ke E, dan dari B menginputkan A ke S. Oke, kita ganti, berarti A busur keluarnya menginputkan B kecil yang awal ke B, ke dalam state B besar.
state B yang besar ini kita ganti menjadi B yang di sini yaitu AS. Ya, kita ganti jadi AS. Nah, di sini berarti jadi BAS. Nah, untuk inputan kedua, B besarnya, B kecilnya tetap karena dia merupakan inputan dan B besarnya merupakan state. Nah, B besarnya kita ganti menjadi BE yang ini, B yang ininya, yang kedua. Nah, berarti dia jadi BBE. Ini E-nya E besar ya. E besar, ingat ini E besar. Ini salah tulis nih. Mungkin itu saja penjelasan dari contoh 1. Berikutnya akan dijelaskan oleh Aulia Agustina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh 2, yaitu diketahui 5 tupel dari sebuah FSA sebagai berikut. P sama dengan S, A, B. T sama dengan 0, 1. P sama dengan S menginputkan 0 menuju B atau S menginputkan 1 menuju A, S empty. Kemudian A menginputkan 0 menuju A atau A menginputkan 1 menuju S. Lalu B menginputkan 0 menuju S atau B menginputkan 1 menuju A atau empty. S sama dengan state awal. Gambarkan graf transisi dari FSA tersebut. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan graf SFA dari regular grammar tersebut. Pertama yaitu S menginputkan 0 menuju B. Jadi kita membuat state awal yaitu S menginputkan 0 menuju B atau S menginputkan 1 menuju A. S menginputkan 1 menuju A. Atau berarti di sini step awal juga merupakan step akhir, di mana step akhir yang mempunyai busur panel keluar. Jadi step awal juga merupakan step akhir. Kemudian A menginputkan 0 menuju A atau dirinya sendiri, atau A menginputkan 1 menuju S. Lanjut B menginputkan 0 menuju S atau B menginputkan 1 menuju A. B empty. Berarti di sini B-nya juga merupakan final state yang mempunyai busur panel keluar. Jadi B merupakan final. Nah, inilah graf FSA dari suatu regular pada contoh 2. Itulah penjelasan dari saya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.